Gak ada angin, gak ada hujan, Mas Rifki didatangin sama Mbok lewat mimpi. Dan itu gak cuma sekali mas, tapi 2 kali. Sampai akhirnya Mbok tanya, bahkan ngajak sih lebih tepatnya, ayo melo aku. Hari-hari berlalu, bahkan bertahun-tahun berlalu. Beberapa minggu kemudian, dia mimpi lagi didatengin sama sosok Mbok. Dia sebenarnya takut tuh, bisa dibilang dia trauma setelah mimpi yang sebelumnya. Tapi dia pengen tahu ini kenapa ada Mbok lagi. Terus dia tuh mendekat ke arah pintu, mencoba mengintip lah, ini tuh Mbok mau ngapain. Tapi sayang, Mbok ini langsung lah ada Mas Rifki. Dia nengok, terus dengan tatapan yang tajam ngeliatin Mas Rifki, terus ngajak hal yang sama, ayo melo aku. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Amai kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, halo Mas Amai. Halo. Serem banget sumpah, baru juga mulai. Soalnya ini sih tidurnya tadi tuh mimpinya tuh agak aneh. Kamu pernah gak sih mimpi aneh gitu? Iya, ada sih beberapa yang bikin kepikiran sampai berhari-hari kemudian sih. Emang kamu tadi malam mimpi apa, Mas? Jadi kayak aneh gitu mimpinya, kayak banyak orang yang ngajakin pergi, ngajakin main kayak gitu. Cuman aku gak kenal orangnya. Gak kenal? Gak kenal. Aku pernah sih kayak gitu, tapi biasanya nyelamatin aku malahan. Jadi bukan yang jahatin aku, malah biasanya kalau ada orang-orang yang membekas, itu malah orang-orang yang misalnya nolongin aku lagi dikejar orang, atau misalnya ya paling sering tuh aku lagi dikejar orang, terus ada orang lain yang bantuin aku malahan. Kali ini aku random banget pokoknya. Jadi ya tiba-tiba di mimpi gitu, tiba-tiba ada ayo kesini, ayo main kayak gitu. Makanya kayak tidur tuh kayak nggak nyenyak aja, jadi kebangun lagi terus tidur terus, lagi. Tapi kepikiran nggak? Ini makanya diceritain. Oh, makanya ceritain. Oh iya deh, bener. Tapi ini ceritanya mirip sama Mas Rifki, teman-teman. Kita dapat cerita dari Mas Rifki di Mojokerto. Dia tuh mendapatkan mimpi didatangi oleh neneknya. Yang nyeremin, neneknya itu udah meninggal, Mas. Dan beliau ini ngajak Mas Rifki untuk ikut. Nah, Mas, tapi kita kan belum tahu ya ini ikut dalam konteks apa ya. Cuman semasa hidupnya si nenek ini, atau yang disebut dengan Mbok, itu panggilan sayangnya Mas Rifki ya dengan neneknya, itu memang dikenal sebagai dukun pijat, khususnya untuk bayi. Dan menurut penuturan keluarganya sendiri, si Mbok ini memang memiliki perewangan yang membantu umurnya panjang dan bahkan jadi susah meninggal. Mulai kebaca ya, Mas? Mulai. Kecurigaan ini tuh semakin terlihat dan terasa ya, Mas, setelah Mas Rifki akhirnya tinggal serumah sama si Mbok. Karena gerak-gerik Mbok itu tuh nggak kayak nenek-nenek kebanyakan. Mas Rifki selalu merasa bahwa yang berinteraksi sama dia itu bukan Mbok, tapi sosok yang menguasai tubuhnya Mbok. Jadi kalau bisa dibilang ya, Mbok itu kayak setengah sadar, seakan-akan terpisah dari dunia nyata gitu, dan dirinya dikendalikan oleh sesuatu. Menarik sih ini. Iya. Menarik banget karena biasanya kalau soal perewangan itu kayak susah banget untuk diselesaikan sih ya, untuk masalahnya. let go. Apalagi udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Mungkin ya, kita nggak tahu. Menarik. Ya kan, kayak ini tuh serem karena serem. juga menyangkut keluarga sendiri kan, Mas. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk dukung kita terus, jangan lupa subscribe, terus follow Instagram kita di Podcast Opsan dan TikTok kita di Podcast Obrolan Santai. Dan buat teman-teman yang ceritanya mau dibacakan seperti Mas Rifki, bisa dikirim kemana, Mas Amai? asipcerita.ktj@gmail.com. Betul. Makanya teman-teman, buat yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin di sekitar kalian ada orang, pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Semua berawal ketika rumah warisan Mbok jatuh ke tangan ayahnya Mas Rifki.
Berarti keluarganya Mas Rifki, yaitu ayahnya, ibunya, dan Mas Rifki sendiri tinggal akhirnya bareng si Mbok. Pada saat itu Mbok sendiri bisa dibilang sudah sangat sepuh, Mas. Berusia 80 tahun, terus sudah sangat kurus dan jalannya pun sudah bungkuk. Ya. Tapi Mbok ini nenek-nenek yang berbeda karena masih sangat aktif. Seakan-akan Mbok itu berusia lebih muda. Kalau di masa-masa sebelumnya ya Mas, Mbok itu kan memang dikenal sebagai dukun pijat. Dan menurut penuturan keluarga Mas Rifki, Mbok itu memang punya cekelan atau perewangan yang selalu mengikuti Mbok kemanapun dia pergi. Dan itu diiyakan oleh pamannya Mas Rifki, yang mana pamannya ini juga memiliki kemampuan spiritual. Bahkan pamannya itu cerita kalau Mbok itu punya semacam ilmu yang membuat dia bisa seolah-olah terbang. Jadi sering banget tuh katanya si Mbok tuh terlihat lagi di mana dalam waktu sekejap gitu udah nyampe tempat lain. Padahal kan jalannya udah lambat ya harusnya ya orang bungkuk juga. Jadi sebenarnya nggak masuk akal. Tapi pas diceritain waktu itu Mas Rifki ya iya aja, gak mau dipusingin lah sama Mas Rifki. Hubungannya Mas Rifki sendiri dengan Mbok bisa dibilang baik Mas, karena sejak kecil Mas Rifki memang dekat dengan Mbok. Dia mengenal Mbok sebagai orang yang lemah lembut, penyayang, seperti nenek-nenek pada umumnya. Tapi gak tahu kenapa setelah tinggal sama Mbok, dia melihat ada yang aneh dengan Mbok. Jadi di memori dia kan Mbok tuh baik hati banget ya gitu. Tapi setelah serumah, dia merasa Mbok tuh ternyata pemarah banget karena suka banget berantem sama anak-anaknya. Bahkan ibunya Mas Rifki itu juga diajak berantem gitu, kayak bertengkar karena hal-hal sepele. Tapi pada saat itu Mas Rifki mikirnya, oh ya sudah sepuh. Biasanya kan kalau sudah sepuh agak lebih sewot ya gitu. Iya gitu. Jadi mungkin emosian. Dan Mas Rifki tidak menaruh curiga di situ. Sampai akhirnya gerak-gerik Mbok tuh terasa aneh. Karena setiap tidur Mas Rifki kan suka ngeliatin Mbok. Mas Rifki tuh melihat bahwa wajahnya Mbok itu suka berubah-ubah. Kadang tuh terlihat lemah lembut seperti Mbok yang dia kenal, tapi kadang berubah jadi menyeramkan. Seakan-akan itu tuh bukan Mbok. Dia sempat mikir juga, jangan-jangan ini tuh jin yang dibilang orang-orang lain gitu, yang lagi merasuki Mbok. Tapi Mas Rifki mikir, alah aku mungkin salah lihat aja. Balik lagi dia nggak mau. Iya mungkin bisa jadi kalau lihatnya malam, aku salah lihat kali gitu. Jadi dia nggak terlalu musingin akhirnya. Sampai akhirnya ya Mas, seiring berjalannya waktu, Mbok itu sering melakukan hal yang aneh. Jadi Mbok itu suka bangunin Mas Rifki, tapi di waktu-waktu yang gak wajar. Jadi suatu waktu nih, Mas Rifki dibangunin ya. Caranya tuh aneh. Jadi Mbok itu cuman perlu megang kakinya Mas Rifki. Dan seketika tubuhnya Kak Rifki ini tuh kayak disetrum tuh loh. Dan setrumannya itu menjalar dari kaki sampai ke seluruh tubuh. Otomatis Mas Rifki bangun dengan keadaan kaget dan pastinya emosi. Karena suatu waktu juga nih ya, Mas Rifki ini kan dibangunin sama si Mbok. Ketika terbangun, Mas Rifki tanya, kenapa kok dibangunin? Mboknya bilang kalau dia tuh sebenarnya nggak mau bangunin, tapi cuma mau ngecek apakah Mas Rifki sudah tidur atau belum. Ya kalau dibilang cuma ngecek, harusnya kan nggak bisa sampai kebangun ya gitu. Nggak usah sampai megang juga. Kayak cuma tinggal dilihat, oh tidur ya udah. Dan pas Mas Rifki lihat jam itu tuh jam 2 pagi. Jadi kayak ngapain sih Mbok jam segitu bangun ngecek aku gitu. Ada satu kejadian yang paling parah Mas. Jadi waktu itu Mas Rifki lagi tidur. Katanya kisaran siang ke sore gitulah. Dibangunin lagi sama si Mbok dengan cara yang sama. Dipegang terus nyetrum kebangun. Karena emosi, Mas Rifki itu langsung ngambil kayu yang dipegang Mbok. Yang Mas Rifki juga pada saat itu nggak tahu kenapa Mbok siang-siang bangunin dia bawa-bawa kayu gitu, entah dari mana datangnya dan buat apa. Dan yang menyeramkan, si kayu itu ada pakunya. Otomatis ketika Mas Rifki ngambil kayunya, terus Mbok dipukul, kepala Mbok tuh bocor. Dan ya udah keluarganya Mas Rifki juga marah, Mboknya juga marah. Terus udah kan tuh ribut, akhirnya diselesaikan lah masalahnya dengan keluarganya. Tapi dari situ Mas Rifki dapat kesempatan untuk menjelaskan kalau Mbok tuh suka aneh gitu. Mbok tuh suka bangunin aku dadakan gak tahu untuk apa gitu. Dan pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah kenapa Mbok bawa kayu gitu loh. Mau ngapain, buat apa? Nah,
Cuman masalah itu udah selesai, terus ya hari-hari berjalan dengan lancar lah ke depannya. Tapi di waktu-waktu itu Mas Rifki kepikiran kayak ini tuh bukan Mbok lagi deh kayaknya yang ada di sini, yang lagi bareng sama Mas Rifki. Balik lagi dia mikir, ini tuh kadang Mbok yang dia kenal, kadang juga bukan. Seakan-akan Mbok tuh sebenarnya lagi dikendaliin sama sesuatu, yang mana kecurigaan Mas Rifki adalah perewangannya Mbok. Dan ketika lagi dikuasai itu, Mbok tuh jadi emosian banget dan pemarah gitu. Pemarahnya tuh yang bener-bener kayak orang murka tuh loh Mas. Terus ya udah akhirnya dengan pikiran-pikiran itu Mas Rifki berusaha ya udah hidup aja dengan Mbok seperti biasa. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, akhirnya Mbok itu lumpuh. Kan sudah sepuh ya, kita sudah sepuh. Jadi kalau mau beraktivitas pun harus dibantu oleh anggota keluarga. Jadi hari-harinya tuh tiduran aja tuh di kasur. Cuman ada kejadian yang aneh. Suatu waktu Mas Rifki tuh kan lagi di rumah nih. Dia lewat ke depan kamarnya Mbok. Terus dia lihat Mbok tuh nggak ada. Dia nggak ada. Terus kayak dari ekor mata nih ya, kok nggak ada Mbok di kasur. Pas dia lihat, Mbok itu ada di depan pintu kamar dengan posisi lagi berbaring tapi merangkak gitu loh. Jadi kayak mau keluar pintu. Lihat itu kan panik ya Mas Rifki, dia langsung kabur, langsung nyari bibinya buat ngurus Mbok itu apa kok Mbok kayak gitu. Itu kan visual yang menyeramkan ya Mas gitu. Kok bisa gitu Mbok yang lumpuh ada di situ, kenapa nggak manggil aja, atau kenapa Mbok ngapain sih Mbok kayak gitu. Dan dia pikir itu sebenarnya bukan Mbok, tapi jinnya yang menggerakkan gitu, entah atas dasar apa ya. Dengan kondisi Mbok yang sebenarnya secara fisik sudah semakin parah ya Mas, keluarga itu berpikiran bahwa maaf, dengan kondisi seperti ini Mbok tuh harusnya sudah meninggal, tapi ini nggak bisa meninggal karena perewangan yang dipunyain sama Mbok. Akhirnya mereka sepakat untuk manggil orang pintar. Dan itu gak cuma sekali, beberapa kali. Mereka berusaha melakukan pengusiran lah. Dan si sosoknya ini sampai udah dibawa bapaknya Mas Rifki, ayahnya Mas Rifki dan pamannya, ditaruh di wadah khusus terus dibuang di sungai. Tapi tuh gak ada perubahan. Mbok tuh seperti sebelumnya, masih dengan pemarah dan dengan keanehan-keanehan yang terjadi di rumah gitu. Seakan-akan si sosoknya tuh balik lagi menguasai tubuhnya Mbok. Jadi gak berhasil. Dan memang dari salah satu orang pintar yang menangani Mbok, dia tuh bilang kalau jin ini berhasil dikeluarkan, Mbok itu harusnya meninggal dalam beberapa waktu ke depan. Tapi kan Mbok, maaf, belum meninggal juga ya. Berarti kan gak berhasil. Dan berarti benar dong kecurigaan mereka bahwa yang membuat umur Mbok panjang itu adalah perewangan yang dipunyain oleh Mbok. Akhirnya untuk membantu Mbok ya, mereka terus-terusan melakukan pengobatan secara metafisik gitu. Ya non medis. Iya. Dipanggil orang pintar terus-menerus untuk membantu jinnya keluar. Dan setelah pengobatan itu akhirnya diprediksi bahwa Mbok akan meninggal dalam waktu dekat. Cuma beberapa minggu lagi lah. Dari situ keluarga kumpul terus saling maaf-maafan, yaitu anaknya, cucu-cucunya gitu. Dari anak dan cucunya tuh juga minta maaf dan Mbok sendiri minta maaf terus minta tolong diikhlasin kepergiannya. Seakan-akan Mbok tuh udah tahu kalau Mbok itu akan berpulang dalam waktu dekat. Beberapa minggu berlalu ketika Mas Rifki ini lagi sekolah posisinya, jadi ada acara di sekolahan lah. Dia dapat telepon lewat ketua acaranya itu bahwa Mbok sudah meninggal. Yaudah, itu sebenarnya hal yang disyukuri oleh keluarga juga karena biar Mbok juga nggak sakit. Terus pada saat itu sebenarnya Mas Rifki nggak bener-bener tahu momen meninggalnya seperti apa. Cuman yang disyukurin, oke, sekarang Mbok sudah waktunya, sudah tenang dan berarti jinnya sudah bisa keluar kan. Nah, lalu dilakukanlah pemakaman. Hari-hari berlalu, bahkan bertahun-tahun berlalu, gak ada angin, gak ada hujan. Mas Rifki didatangin sama Mbok lewat mimpi. Dan itu gak cuma sekali Mas, tapi 2 kali. Di mimpi yang pertama, waktu itu Mas Rifki sedang nongkrong di depan rumah tetangga. Ya nongkrong-nongkrong gitulah. Terus Mbok itu datang deketin Mas Rifki. Mas Rifki punya kesadaran bahwa Mbok itu sudah gak ada. Jadi dia kaget, ngapain ada Mbok?
Tapi Mas Rifki pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak sadar dan membiarkan Mbok mendekat dan ternyata ngajak ngobrol Mas Rifki. Bahkan mereka ngobrol panjang lebar katanya Mas. Ngobrol, kelihatan kayak biasa, Mbok lemah lembut dengan penuturan halusnya. Sampai akhirnya Mbok tanya, bahkan ngajak sih lebih tepatnya, ayo melo aku. Mas Rifki diajak sama Mbok. Gak tahu ini konteksnya kemana gitu. Mas Rifki mikir, lah ini berarti aku diajak meninggal dong. Akhirnya ditolak tuh sama Mas Rifki. Di situ Mas Rifki udah deg-degan, udah khawatir, takut Mboknya marah atau gimana. Dan ternyata enggak, Mbok tuh nggak marah. Masih lemah lembut, ngajak ngobrol biasa. Mereka masih ngobrol, sampai akhirnya Mbok itu nanya lagi pertanyaan yang sama, masih ngajak Mas Rifki untuk ikut dia. Ditolak lagi lah sama Mas Rifki. Ditolak terus, sampai akhirnya Mbok itu marah. Mungkin karena terlalu sering ditolak gitu kan, berkali-kali ditolak. Dan ketika penolakan terakhir itu, Mbok yang dia lihat itu, nenek yang dia kenal itu tiba-tiba berubah jadi sosok hitam besar. Dan itu bukan sosok yang solid katanya Mas, tapi sosok yang berasap hitam, tapi matanya warna hijau menyala. Dan sosok itu tuh marah sama Mas Rifki, geram. Terus Mas Rifki kan takut banget ya, loh kok jadi kayak gini. Terus dia langsung ngucap la ilaha illallah, tapi gak ada pengaruhnya Mas. Terus dia kepikiran untuk ngomong Allahu Akbar. Karena dia teriak kan dengan suara lantang, Allahu Akbar, kayak gitu. Dan itu udah reaksinya ternyata. Sosoknya tuh langsung kayak kesakitan, kepanasan gitu. Dan karena lihat itu berhasil ya, akhirnya dia teriak terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan si sosoknya ini lama-lama mundur. Dan di waktu yang bersamaan, Mas Rifki tuh kayak ditarik, gak tahu sama siapa, ditarik mundur. Dan dia terbangun di kasurnya. Terus dia udah bangun dalam keadaan bingung, ketakutan, kayak ini maksudnya apa, ini mimpi apaan sih gitu. Besoknya dia langsung cerita sama pamannya soal mimpinya. Dia ceritain tuh dari awal sampai akhir dengan segala tense-nya dari si mimpinya itu kan Mas. Terus si pamannya cuman senyum, terus manggut-manggut bilang, ya udah nanti paman cariin itu jinnya siapa gitu. Mas Rifki akhirnya dapat jawaban ketika lagi kumpul keluarga. Jadi yang datangin Mas Rifki itu adalah Mbah Bonto, yang mana itu adalah perewangannya Mbok. Jadi memang ini ya, yang dibilang udah dibuang, setelah bertahun-tahun itu balik lagi. Bahkan bisa dibilang ya Mas, Mbah Bonto ini tuh sebenarnya ngajak ikut. Itu bukan karena mau ikut meninggal, tapi mungkin ikut dalam artian kamu mau nggak jadi rumah baru aku gitu. Karena kan rumahnya sudah tidak ada ya. Dan memang kata pamannya itu, si Mbah Bonto ini ada di desa sebelah, yang mana itu adalah rumah anak pertamanya Mbok. Gak tahu tuh dia memang mau bersemayam di situ apa gimana, gak ngerti. Tapi setidaknya dia nggak di rumahnya Mas Rifki gitu. Terus akhirnya terjawab juga kan, berarti ini bukan Mbok dong yang ngajak aku meninggal gitu. Bahkan sebenarnya nggak diajak meninggal, tapi emang si sosoknya ini ngajak ayo sama aku aja gitu. Jadi emang kalau dari sini kelihatan kayak si Mas Rifki ini emang diminta untuk menjadi vessel atau tempat lah bagi rumahnya si jinnya. Bener Mas. Dan itu nggak cuma sekali. Dikira kan Mas Rifki habis itu aman ya. Enggak. Beberapa minggu kemudian dia mimpi lagi didatengin sama sosok Mbok. Jadi bukan dengan wujud Mbah Bonto ini ya. Posisinya dia lagi di rumah di mimpinya itu. Di rumah sendirian, dia lagi jalan. Pas jalan itu dia ngelewatin kamarnya Mbok. Dan dia lihat di situ ada Mbok lagi duduk di atas kasur. Dia sebenarnya takut tuh, bisa dibilang dia trauma setelah mimpi yang sebelumnya. Tapi dia pengen tahu ini kenapa ada Mbok lagi. Terus dia tuh mendekat ke arah pintu, mencoba mengintip lah, ini tuh Mbok mau ngapain. Tapi sayang, Mbok ini langsung ada Mas Rifki. Dia nengok, terus dengan tatapan yang tajam ngeliatin Mas Rifki, terus ngajak hal yang sama, ayo melo aku, kayak gitu. Terus Mas Rifki langsung nolak lagi dan dia lari ke kamar ibunya. Tapi abis itu dia bangun akhirnya. Beruntungnya
sekarang Mas Rifki udah gak pernah didatangin lagi sama sosok mbok gadungan itulah kalau kita bilang. Dan dia tahu bahwa ini bukan mbok untungnya bukan mbok yang ngajak dia gitu. Dan syukurnya di setiap mimpi itu Mas Rifki tuh kalau misalkan ini mimpi, itu yang pertama, ini mimpi dan itu bukan embok. Iya. Dan dia ingat mimpi sebelumnya kalau embok yang dia lihat itu bukan embok sebenarnya. Iya benar, karena kadang ketika kita bermimpi kita tuh kan terpisah sama realitas ya. Iya. Jadi memori di dunia nyata tuh kadang nggak masuk. Iya. Bisa jadi kalau misalnya Mas Rifki nggak sadar ya kalau mbok itu sudah nggak ada, mungkin bisa langsung yang kayak disentuh lah mboknya gitu. Bisa banget itu, bisa banget. Jadi secara tidak langsung Mas Rifki menerima permintaannya, mengesahkan tanda tangan itu dengan mau ikut lah, bercengkrama dan lain-lain. Seperti itu sih. Tapi serem ya. Dan Mas Rifki tuh bingung kenapa dia terus tuh loh yang dimimpiin gitu. Gak tahu keluarganya digangguin apa enggak, tapi dia kan yang dimimpiin sama Mbok. Gak tahu kenapa si Mbah Bontoknya ini tuh memilih dia. Tapi yang pasti dia bersyukur berarti neneknya sudah tenang. Kita doakan sudah tenang juga. Dan mungkin karena mimpi-mimpi itu selain trauma ya, Mas Rifki tuh sebenarnya kangen kadang-kadang sama Mbok gitu, kangen dengan kasih sayangnya, kelembutannya Mbok gitu. Tapi kadang setiap inget Mbok juga dia takut karena kebayang-bayang sama mimpinya itu. Ada dualisme di situ, kangen iya, takut juga iya gitu. Beruntungnya karena kejadian-kejadian ini ya Mas Rifki yang awalnya penakut jadi lebih berani katanya. Dan dia belajar dari situasi ini bahwa ketika kita terdesak atau bahkan dalam situasi apapun kita harus ingat Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa nolong kita. Itu kenapa Mas Rifki mau berbagi ke kita. Itu dia Mas, cerita kedatangan mereka hari ini. Menarik banget sih emang. Jadi banyak banget sih yang bisa aku dapet ya dari cerita ini gitu, dari kasus-kasus yang sering terjadi di dunia nyata juga, yang beberapa kali aku temuin juga, bahwa memang perewangan itu nggak sesimpel kita rukyah terus dibuang. Ya. Gitu. Itu baru perewangan yang di badan. Tapi kita nggak tahu ada perewangan lain di mana yang dia simpan. Oh, yang nggak ikut di badan yang ya? Nggak ikut di badan. Okay. Gitu. Soalnya setahu aku kalau tentang dukun beranak itu biasanya banyak banget perewangannya, nggak cuma satu. Dukun beranak sama dukun pijat sama nggak Mas? Kurang lebih sama. Lebih sama. Ada yang emang dua-duanya diambil, ada yang emang masing-masing. Tapi tentang hal itulah gitu. Yang aku tahu dan aku jumpai juga beberapa kali, dan aku pun pernah nanganin kasus yang sama gitu di kotaku ya, di Pandeglang sana. Itu memang susah meninggal, orang seluruh keluarganya udah pada kumpul sampai pulang lagi belum meninggal, terus disuruh kumpul lagi gitu loh. Oh, jadi bolak-balik ya gitu. Iya, bolak-balik gitu. Dan ditambahnya si jinnya itu kadang udah keluar masuk lagi perewangannya itu, karena ngerasa ya itu tubuhnya juga. Berarti dia masukin tubuh orang meninggal? Iya. Lah terus buat apa? Ya buat dikontrol sama dia. Jadi emang ada beberapa kasus bahkan nyawanya sudah nggak ada, tapi jin itu yang menggantikan. Oh, yang makanya kelihatan kayak orang semi-semi mati suri gitu ya, gitu yang benar-benar udah hidup cuman segan mati tak mampu. Kadang cuman ngamuk-ngamuk doang, nggak bisa ngomong cuman padahal udah nggak ada, itu isinya jin. Itu sering loh dan banyak di Indonesia. Sering banget kejadian kayak gini karena ya hal yang lumrah untuk memiliki perewangan gitu zaman-zaman dulu itu. Tapi kalau dari si yang punya perewangan itu memang let go, itu ngaruh nggak? Nggak semudah itu. Nggak semudah itu karena mereka ngerasa sudah terikat ya sama yang punya badan. Dan yang paling vital yang punya badan nggak punya energi sekuat itu untuk bisa let go mereka yang udah tertanam di darah mereka. Oh, mungkin karena biasanya yang punya badan juga sudah sepuh ya Mas. Betul. Jadi emang energi secara fisik pun emang digunakan buat ngeluarin mereka gitu. Dan nggak bisa simpel itu juga, udah di misalkan udah di let it go gitu ya, udah direlakan, juga nggak semudah itu mereka keluar karena mereka udah tertanam di tubuh gitu sejak lama. Bahkan kita juga nggak tahu apakah ada terms and condition kontraknya seperti apa. Dan itu diturunin kadang juga diturunin ya Mas. Juga gitu. Kalau misalkan badan ini udah
nggak ada, udah meninggal, kamu turun ke anak cucu saya. Kita kan nggak tahu hal seperti itu gitu. Dan jin yang pasti tidak dapat kita kontrol. Nggak bisa kita Nggak kontrol. bisa deh kan. Karena mereka selalu memanipulasi kita juga kan sebenarnya. Dan sering banget ya Mas ada masalah-masalah di mana si yang punya badan punya terms and condition sama si jinnya, tapi anak cucu mereka tuh nggak ada yang tahu. Jadi tiba-tiba kelimpahan aja gitu nggak sih Mas? Iya, banyak banget itu terjadi gitu. Dan dari kasusnya Mas Rifki ini, syukurnya mungkin memang ada satu perewangan yang nggak diketahui tempatnya di mana, dan itu masih miliknya si Mbok. Dan itu nyari butuh makan, mereka itu butuh makan. Makannya itu dari energi di dalam tubuh. Atau bahkan tubuh itu sendiri makanannya. Dan dia lapar, akhirnya mencari. Kan udah bertahun-tahun tuh. Mboknya juga di alam kuburnya, di kuburan ini sudah menjadi seperti apa, kan kita nggak tahu apakah sudah menjadi tulang ataupun masih bagaimana, kita nggak ngerti. Akhirnya mereka butuh makan. Datanglah untuk dijadikan makanan selanjutnya. Mas Rifki lah targetnya, karena dia yang paling dekat dengan Bo. Iya, dia merasakan ada kedekatan juga dengan Bo dan tinggal serumah juga. Makanya gitu. Hingga sampai saat ini cerita dikasih ke kita, masih bisa bilang kadang takut sama Bo, kadang juga kangen gitu. Berarti kan masih ada rasa, ada kedekatan emosional di situ. Dan mungkin yang menarik ya Mas, kan Mas Rifki merasa ditarik gitu pas di mimpinya, ditarik keluar dari mimpinya dia. Itu bisa jadi perewangan Bo yang lain nggak sih? Tapi yang baik mungkin nggak? Atau sesimpel mungkin leluhurnya Mas Rifki gitu? Atau ada sosok baik yang akhirnya jadiin Mas Rifki, atau bahkan mungkin korinnya Mas Rifki? Banyak possibilities. Banyak kemungkinan ya. Aku kayak bingung tuh. Kalau dilihat dari ceritanya tadi Mas Rifki ada yang narik, itu kemungkinan memang alam sadarnya. Alam sadarnya dia membantu yang dia. Emang force close langsung menarik dia dari posisi seperti itu. Jadi langsung ya itu dirinya sendiri, keimanannya, keteguhannya, keyakinan sama Tuhan, itu yang bikin dia selamat. Bikin dia selamat ya. Untung sih aku nggak ngebayangin sih mimpi kayak gitu tuh. Males sih jujur ya, maksudnya ya aku mungkin aku akan kangen sama nenekku, cuman nggak mau dalam kondisi begitu gitu loh didatangin. Karena biasanya kita ketika didatangin oleh orang terdekat yang sudah meninggal, kebanyakan datang misalnya pakai baju putih gitu, dan emang misalnya cuma meluk kita atau say hi aja. Oh, ini kan beda ya, tiba-tiba ngomong ayo melok aku gitu kan. Beda. Serem juga ya. Dan seharusnya memang kita waspada sih ketika memang ada orang yang kita sayang udah meninggal gitu ya, datang ke mimpi terus dalam keadaan normal, tidak bercahaya, tidak senyum gitu. Itu kita harus waspada dengan mimpi itu sebenarnya. Kadang ada jin yang memang menyerupai dan mencoba untuk mengganggu. Berarti meskipun itu orang terdekat kita ya, dan mungkin kita rindu ya, mungkin kita tetap harus punya kesadaran bahwa jangan-jangan hati-hati gitu. Kasih batasan nih gitu. Kasih batasan, iya sih benar-benar. Ya beruntung Mas Rifki juga udah nggak pernah digangguin lagi, puji Tuhan. Dan benar kata Mas Rifki gitu, jangan lupa untuk selalu mencari Tuhan ya gitu, karena di kondisi-kondisi mendesak atau bahkan di kondisi-kondisi apapun ya emang cuman Tuhan aja yang bisa bantu kita. Benar, itu pesan yang sangat baik ya dari Mas Rifki. Dan makanya terima kasih Mas Rifki sudah berbagi ke kita. Mungkin buat teman-teman yang ceritanya mau dibacakan bisa dikirim ke arsipceritaktj@gmail.com. Itu dia cerita kedatangan mereka hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.